Ya, Pak Bekti mungkin boleh cerita dikit, Pak. Waktu itu Bapak cancer-nya apa, Pak? Oke, cancer saya kata dokter namanya keren olfactory neuroblastoma. Jadi ya neuroblastoma olfactory. Bahasa Indonesianya apa, Pak? Eh, Indera penciuman saya sudah masa lalu. Jadi saya sudah tidak bisa menghirup wanginya kopi. Ya, saya tidak bisa menghirup kalau ada barusan hujan itu kan ada bau tanah itu saya sudah tidak bisa menghirup itu. Tetapi rasa manis, asin, asam saya masih bisa merasakan. Tapi aroma saya tidak bisa lagi itu. Dan kanker saya lincah mulai pertama kali dari sinus sebelah kiri, kemudian pindah ke cervical, tulang leher bagian belakang, lalu pindah lagi ke supraklavikula di sini. Ya, jadi lincah dan sebelum saya cancer itu atau saya bisa tahu saya dapat karunia cancer itu setelah saya serangan jantung dan pasang ring. Padahal saya tidak pernah sakit. Saya merasa diri sehat, terlihat sehat, pola hidup sehat, jadinya ria, sombong. Saya tidak mau check up selama 4 tahun. 4 tahun medical check up saya lewatkan. Itu kekeliruan-kekeliruan saya karena kesombongan saya itu. Begitu Pak Wayan. Nah, waktu Pak Bekti pertama kali tahu kena cancer, Pak, apa yang Bapak rasakan, Pak? Oke. Terus terang ya. Saya itu termasuk manusia yang khusus dan langka. Karena dulu saya pada saat umur saya 29, sekarang umur saya 59. Berarti 30 tahun yang lalu saya menjadi pastor. Saya Katolik, menjadi pastor Katolik. Dalam proses menjadi pastor itu ada banyak pelajaran. Salah satu pelajarannya adalah proyek harapan dan di situ diajari ketika orang ada di dalam situasi batas daya kemampuan. Itu artinya apa? Sakit parah. Dan saya dikenalkan dengan satu orang yang namanya Elizabeth Kubler-Ross itu punya 5 tahap. Bisa dilihat, di googling itu, Elizabeth Kubler-Ross itu. Dari yang mulai marah, kemudian akhirnya sampai ke terima. Maka pada saat saya mendengar dokter mengatakan bahwa saya kanker, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Diagnosis sudah jelas. Saya siap. Kemudian saya bicara lagi, kalau boleh, saya masih bisa mendampingi Widya istriku, Arum, Laras, Satya, anak-anak kami. Dikabulkan sampai hari ini. Itu saya katakan tahun 2015 tanggal 10 Februari. Sampai kapan? Saya tidak tahu. Umur itu ada yang mengatur. Karenanya saya melihat, saya menerima bahwa kanker itu bagi saya sebut sebagai karunia. Itu yang membuat saya bisa menjadi seperti sekarang. Begitu Pak Wayan. Kalau boleh cerita, Pak, waktu itu pengobatan-pengobatan yang sempat harus Pak Bekti jalani seperti apa, Pak? Oke. Karena saya baru saja pasang ring, 3 bulan sebelumnya saya baru saja pasang ring di November 2014. Sementara kanker itu kan treatmentnya atau pengobatannya adalah 1 operasi, 2 kemo, 3 radioterapi. Ya. Operasi tidak disarankan karena di sinus ini banyak sekali pembuluh darah kata dokter. Kemo juga tidak disarankan karena baru saja
pasang ring, masih terlalu dekat. Maka yang paling pas, kata dokter waktu itu, adalah radioterapi. Untuk awal sinus yang ada neuroblastoma itu dilakukan 25 kali radioterapi. Efek daripada tumor yang ada di sini, bola mata sebelah kiri saya ini maju. Jadi ketika saya pakai lensa begini, gesrek-gesrek ke bulu matanya menggesrek-gesrek ke lensa. Itu pun saya sadar ketika dokter memberitahu saya. Jadi waktu itu dari hasil pemeriksaan MRI sangat serius. Sudah menuju ke otak juga, jadi sudah disiapkan dokter-dokter yang seandai kata terjadi begitu. Nah, itu lebih-lebih pada saat mau biopsi ya, pada saat mau biopsi jadi sudah disiapkan semua seperti itu. Nah, pada saat saya sudah bersikap seperti itu dan treatment yang pertama radioterapi 25 kali hasilnya sangat bagus. Jadi semuanya ibarat kata seperti pulih, kecuali yang hilang itu indera penciuman, dan di tangan sebelah kiri ini seperti kayak ada rasa kesemutan yang dari 2015 itu sampai sekarang masih ada. Jadi kayak kalau saya memegang dengan tangan kiri ini rasanya kurang mantap, yang ini kurang mantap yang sebelah sini ya. Tetapi selain itu semuanya masih bisa saya pergunakan. Nah, setelah 25 kali itu dan hasilnya seperti itu, bagus menurut dokter dan profesor yang merawat saya, badan saya kok nggak enak ya, untuk duduk nggak enak, untuk berbaring nggak enak. Diperiksa lagi, ternyata pindah ke tulang servikal, lalu 25 kali lagi radioterapi. Oke, dan setelah selesai 25, itu hari Selasa, seperti biasa cek ketemu dengan Profesor Susworo di Rumah Sakit Siloam Simatupang itu, bagaimana Prof? Dia dengan 2 jempol, dengan mengatakan satisfied. Itu hari Selasa. Hari Kamis, saat saya mandi, saya lihat di sini kok ada benjolan. Saya panggil istriku, terus istriku bilang, oh iya loh Pak, yuk kita ke Rumah Sakit Siloam Karawaci saja, karena saya tinggal di Karawaci. Pas hari Kamis, Profesor Susworo prakteknya di Karawaci. Saya ke sana, apa kata Profesor? Waduh, saya kecolongan, kata dia. Sekarang kemo. Lalu saya ganti ke Profesor Ari, kemo. Lalu sebelum itu di biopsi dulu, itu belum mengenai tulang kelenjar getah bening, belum nempel di kelenjar getah bening. Jadi diambil langsung di kemo 4 kali, lalu dinyatakan sudah cukup kemonya. Itu sepanjang ibaratnya tahun 2015 saya isinya rumah sakit begitu. Begitu Pak Wayan. Oke, ketika dibilang kecolongan oleh dokter, Pak, kira-kira kalau dari Pak Bekti sendiri apa yang dirasakan, Pak? Kan nggak selalu mulus gitu ya. Lagi pertama dibilang oke, bagus, kedua jempol gitu ya, tapi ternyata ketika kok ternyata nggak lanjut, tapi malah kemudian ternyata tumbuh lagi di tempat lain. Kalau Pak Bekti sendiri apa yang dirasakan, Pak? Waktu itu memang bagaimana ya? Saya itu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat oke. Istri saya, Widya Permanasari, itu adalah orang yang sangat bisa tahu suaminya butuh apa.
dia sama sekali tidak banyak ngomong. Dan itu menolong saya. Teristimewa pada saat saya masih di rumah sakit itu, saya belum bisa mandi sendiri, saya diseka oleh istriku. Istriku bertanya, "Papa bagaimana?" "Papa sih oke, Mam, tapi bagaimana Mama?" Saya balik tanya gitu. Apa jawabannya? "No, jangan, Papa dulu." Nah, dengan kalimat itu terasa bahwa beban saya terangkat. Artinya apa? Saya tidak dibebani persoalan-persoalan. Dan ternyata istri saya sudah menyiapkan diri, rencana 1, rencana 2, rencana 3, dan seterusnya kalau saya mati. Apa-apa yang dia lakukan. Itu dia sudah siapkan semuanya. Ada di pikirannya, dia sudah siapkan semuanya. Dan dia kemudian bicara, loh siapa sih yang siap ditinggalkan oleh suami dan orang yang menjadi tulang punggung, itu yang dikatakannya. Itu Pak Wayan yang saya alami, sehingga sungguh-sungguh pada saat saya di rumah sakit itu begitu banyak orang menghubungi istriku dan satu pun informasi tidak ada yang disampaikan kepada saya. Karena apa? Dari informasi banyak yang disampaikan, sekian banyak pula itu yang tidak ada isinya. Bayangkan, kalau waktu itu informasi-informasi itu dicurahkan kepada saya, kayak apa pikiran saya bebannya. Itu yang membuat saya jadi sangat bisa terasa ringan, itu seperti itu. Tidak dibebani apapun. Begitu Pak Wayan. Sebelum saya lanjut, mungkin ada dari teman-teman RSF atau yang lainkah yang mungkin mau juga nanya sesuatu kepada Pak Bekti sharingnya? Ya, silakan. Kalau ada, ya boleh dari RSF. Siapa yang mau nanya Ibu mungkin boleh kenalin dulu. Nama saya Bu Riana, Pak. Ya. Saya juga cancer kolon, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, itu bahasa Indonesianya kanker yang Bapak derita itu kanker apa ya, Pak? Kanker yang neuroblastoma, Pak, Bu. Neuroblastoma itu berarti kena syaraf ya. Oh ya, jadi kanker saraf ya, Pak? Betul, kanker syaraf, dan yang terkena pertama kali itu adalah sinus sebelah kiri. Ya, bukan nasofaring ya, Pak? Bukan. Ini termasuk yang langka kata dokter-dokter waktu itu, Bu. Pak, itu yang ke belakang tumbuh lagi, ke sini lagi metastasis ya, Pak ya? Betul. Jadi ya. 3 kali di 3 tempat, Bu. Ya, maaf ya Pak, satu lagi. Boleh. Kepala Bapak botak itu akibat kemo atau memang udah botak sekarang, Pak? Ya. Kan begini. Lama gitu ya, Pak? Ya. Pertanyaan Ibu ini persis dialami oleh 2 pasien yang lagi radioterapi. Lebih tepatnya 1 pasien dan 1 istri pasien. Saya memang sudah settingannya begini sebelum saya dapat karunia kanker, Bu. Saya heran, Pak. Saya masih punya rambut, tetapi sengaja saya botak juga, Pak. Kita botak juga nih, Pak. Iya. Pokoknya saya tidak pernah mengatakan kanker itu penyakit, tidak pernah. Tapi karunia. Dan ini bukan dari Tuhan, bukan. Tuhan itu maha baik, keyakinan saya ya. Kalau maha baik, setitik noda pun tidak ada padanya. Lalu ini dari mana? Ini adalah akibat dari pikiran, tindakan saya di puluhan tahun yang lalu. Saya orangnya sangat introvert. Gampang baper, sehingga makan dalam saya. Oke. Dan umur 52 itu datang karunia-karunia itu. Pertama serangan jantung. Saya tidak pernah sakit loh.
Bahkan istri saya sebal kalau saya misalnya flu, diminta minum Dekolsin saja, saya nggak mau. Karena andalan saya air putih. Saya sudah punya investasi minum air putih di umur 20. Jadi saya yakin bahwa dalam sehari ini yang sudah minum air 3 liter itu siapa coba? Ada yang sampai jam ini minum 3, saya sudah minum 3 liter. Bangun pagi, bangun pagi, Botolnya ada bangun pagi saya minum 1,5 liter. Bangun pagi. banyak Pak. Bung. Ya, karena saya bilang investasi saya sejak umur 20. Oke. Ya 39 tahun yang lalu saya sudah investasi. Dan itu baru dipakai ketika saya pasang ring, itu perawat mengatakan, Pak Subekti, nanti setelah keluar dari ruangan ini Bapak harus minum banyak. Kenapa, Sus? Cairan yang tadi dipakai untuk melihat ada sumbatan di mana di kelenjar jantung Bapak itu namanya cairan kontras. Itu langsung ke ginjal. Itu harus segera dikeluarkan. Nah, itu pertama kali. Nah, waktu saya mau kemo, saya dibawa, nggak tahu teman-teman yang kemo sempat dicek ke ginjalnya apa tidak. Saya dibawakan jerigen dari laboratorium untuk melihat seberapa dalam sehari urin saya. Itu karena pengaruhnya nanti dengan protokol kanker ya, protokol apa namanya kemo yang dipakai untuk saya. Begitu. Ya, ada lagi Bapak Ibu dari RSF atau yang dari Zoom yang lain kalau mau bertanya lagi. Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Mungkin Pak Bekti, pernah nggak sebetulnya Pak Bekti merasa putus asa atau kayaknya sudah terlalu berat ketika Bapak menjalani pengobatan-pengobatan itu, Pak? Dan kalau mungkin itu apa sih yang membuat Bapak tetap bisa semangat, tetap bisa terus eh, sampai akhirnya bisa melewati semua proses pengobatan itu? Oke, Pak Wayan, ini tentu bagian dari karunia saya yang lain ya. Jadi secara bercanda, tetapi ya itu memang dekat sama faktanya. Istri saya bilang, omongan saya itu omongan yang sangat tajam. Kalau saya ngomong itu sangat tajam, dan istri saya bilang kalau saya ngomong itu bisa merontokkan peranakan, katanya. Jadi saking tajamnya. Jadi saya orangnya nyebelin kalau ngomong. Nah, kenyebelinan itu menyebabkan saya juga jadinya penuh syukur ya. Saya yang nyebeli ini kok masih dikasih kesempatan untuk hidup itu. Jadi terus terang pada saat saya menjalani proses itu dengan berbagai macam itu, saya tetap bisa tenang. Dan satu pengalaman yang saya bisa menjadi kuat seperti ini, dan saya yakin ya, tetapi ini secara non-medik Pak Wayan dan teman-teman. Apa itu? Saya didampingi dengan jamu yang saya peroleh dari Bruder Yan. Bruder Yan itu seorang rohaniwan yang ada di Pangkal Pinang. Saya belum pernah jumpa dengan beliau, tapi sudah sekian puluh tahun saya mengkonsumsi jamu beliau. Nah, semuanya itu juga kait-mengkait, yang namanya sugesti sangat penting. Sugesti itu bisa membuat kita bugar cukup. Konkretnya seperti apa? Tenang. Ketika orang tenang, dokter-dokter di dalam keluarga kita kerja semua. Tubuh kita kan punya banyak banget dokter ahli. Tapi hanya praktek kalau kita tenang atau bugar cukup di pikiran ini. Nah, karena ada pendamping jamu itu, apalagi Bruder mengatakan, saya punya jamu untuk kanker yang sangat bagus. Nah, saya tambah pede lagi. Itu yang membuat saya bisa benar-benar menjadi
progresnya better. Kemudian saya juga dipertemukan dokter-dokter yang teramat sangat tidak matre. Jadi yang namanya PET scan saya mungkin tidak lebih dari 2 kali saja. Karena itu kan harganya mahal ya. Yang terakhir dengan Profesor Ari, istri saya sampai nanya, Prof kok kenapa nggak pakai PET scan? 1, mahal kata dia. 2, itu tidak menyeluruh. Maka beliau lebih memeriksa lab darah. Karena beliau memang ahli darah ya, jadi bisa mendeteksi. Itu yang saya alami Pak Wayan sehingga saya bisa tenang dan proses ini berjalan dengan baik. Berarti tenang gitu ya Pak ya Iya, mungkin. itu kuncinya. Ada pesan-pesankah Pak Bekti untuk teman-teman yang saat ini masih menjalani pengobatan cancer ini? Oke. Begini teman-teman, please teman-teman yang ada di rumah singgah ya, ganti semua pikiran-pikiran ini yang penuh dengan GKT. Apa itu GKT? Gelisah, khawatir, takut. Itu hanya boleh 1%. GKT itu harus ada. Untuk apa? Gelisah, khawatir, takut. Untuk merencanakan. Ya, untuk persiapan. Kalau orang tidak punya gelisah, khawatir, dan takut, itu bisa ngawur. Bahaya. Tapi kalau gelisah, khawatir, takut terlalu banyak, lebih dari 1%, dokter-dokter di tubuh kita, di pikiran kita, di semuanya, libur. Jadi bayangkan dokter-dokter libur, pasien akan terbengkelai. 1. 2. Biasakan ngobrol dengan tubuh ini. Kalau saya misalnya rasa kurang enak, pada saat mandi lebih-lebih. Pada saat mandi itu kan kita bisa menggosok semua badan kita gitu ya. Saya ngomong, otak, ayo bagus dong atur semua yang ada di tubuh, darah, ayo dong yang bagus. Sinus lebih-lebih ya, kadang-kadang ada sesuatu misalnya kayak pilek nggak sembuh-sembuh, sinus bagus dong, ayo yang rapi dong semuanya gitu. Itu yang saya lakukan terus. Dan karena saya percaya kepada Tuhan, saya orang Katolik, saya ngobrol dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong, Engkau penyembuh. Bantu supaya tubuhku enak. Dan biasanya saya lebih ganti dengan terima kasih. Ya, doa saya itu lebih banyak pada saat mandi, terima kasih Tuhan Yesus, saya badannya enak, ya, tangan saya gerak-gerakan semua, begitu. Itu yang saya lakukan. Jadi doa saya itu bukan pada saat-saat tertentu, tapi bisa setiap saat. Itu yang kulakukan. Dan efek daripadanya ketenangan tadi. Semua orang punya persoalan. Maka saya tertarik dengan lagu yang diputar tadi, tapi teman-teman belum pada datang ya kayaknya. Teman-teman yang boleh diputar nggak yang tadi lagu yang syukuri apa yang ada itu? Boleh putar dulu lagu itu? Boleh. Ya, supaya teman-teman tahu. Ini lagu yang nanti saya akan maknanya. Saya pamit sebentar ya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah
Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Oke, cukup Pak Fajar. Tak ada Teman-teman yang di Wisma, yang diulang-ulang dalam lagu ini apa? Setelah tadi nanti akan ada kalimat-kalimat apa? Teman-teman yang di Wisma, yang di Jangan menyerah. dia, please. Oke, baik. Saya akan memaknai lagu ini. Saya akan memaknai dan sedikit mengganti. Karena jangan menyerah itu negatif ya. Begini. Jadi apa yang terjadi kalau rekan-rekan dikasih tunjuk kelingking? Kamu itu begini gitu. Kamu itu begini. Ditunjukin kelingking. Rekan-rekan punya perasaan apa? Jadi, Ya. Ini dihina apa dipuji? Dihina. Oke. Nah, lagu ini akan saya mulai dari sini. Perhatikan. Syukuri apa yang ada. Artinya apa? Kondisi kita apapun itu syukuri. Oke, hidup adalah anugerah. Lihat. Mulai dari ke situ. Yang berkomitmen menikah, dia punya pasangan. Dan pasangan itu harus beda jenis ya rekan-rekan. Supaya bisa melahirkan keturunan. Kalau sama jenis nggak bisa melahirkan keturunan. Dunia ini akan stuck, akan berhenti ya. Ya, tetap jalani hidup ini. Tetap jalani hidup ini. Ini memotivasi terus, memotivasi. Dan lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Lalu, yuk selamat berjuang. Jadi saya mengganti jangan menyerah menjadi yuk selamat berjuang. Oke, teman-teman yang di Wisma Singgah, masuk akal yang barusan saya bilang? Iya Pak. Akal Pak. Oke, jadi syukuri apa yang ada. Jadi apa yang ada? Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Dan ingat, jadi ingat Sang Pencipta bilang lakukan yang terbaik. Sang Pencipta loh ya, bukan saya. Sang Pencipta yang bilang lakukan yang terbaik. Selamat berjuang. Ya, ini penting banget. Jadi lakukan yang bukan untuk nunjuk orang, bukan, tapi untuk sebuah pengingat untuk saya. Lakukan yang terbaik. Dan selamat berjuang. Selamat berjuang. Soal kematian, itu semua orang akan mengalami. Justru ketika saya mendapat karunia kanker dan serangan jantung, di situ kesempatan saya untuk menyiapkan diri. Sehingga iman rekan-rekan nih, kalau nanti ngelewatin Siratul Mustaqim, mantep. Karena amal dan ibadahnya mantep. Ya, pikiran itu sangat penting. Hentikan mengeluh, membanding-bandingkan dengan orang lain, bahkan marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memaknai ini bukan kerjaannya Tuhan, bukan. Tapi efek akibat dari kelakuan saya, tindakan saya masa lalu. Sebabnya masa lalu, akibatnya apa? Saya dapat karunia, serangan jantung dan kanker. Sehingga tanggung jawab saya untuk beberes. Sang Pencipta, lihat, matahari nggak pernah libur. Nggak pernah libur. Dia menyinari siapapun. Bahkan mungkin ada orang yang merasa sebel. Ya, Tuhan,
saya rajin berdoa, tapi kok gini-gini aja, bahkan kanker. Yang ono tuh Nggak pernah ibadah. kelakuannya gitu, rezekinya luar biasa, segar bugar. Mana keadilanmu? Stop. Jangan pernah begini. Maaf ya, saya memakai kata jangan pernah begini. Karena itu akan membuat kita terpuruk. Nah, kalau kita terpuruk, GKT tadi ingat gelisah, khawatir, takut, lebih dari 1%. Ibarat kata, dalam jalan raya, setiap 25 meter ada lampu merah, hijau, kuning. Apa yang terjadi? Kalau dalam satu jalan 25 meter lampu traffic light, 25 meter lampu traffic light. Apa yang terjadi? Bisa lancar apa macet? Macet total, orang marah pada berantem. Itu rekan-rekan. Jadi kematian pasti akan datang. Justru ada kawan saya yang bilang begini nih, kawan saya ya, ada yang bilang, kalau bisa memilih daripada kecelakaan atau sakit, pilih sakit. Kenapa? Kecelakaan tiba-tiba bisa mati dan orang bisa nggak siap. Tapi ketika orang sakit, di situ sebenarnya kesempatan untuk menyiapkan diri. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu. Tapi wajib siap. Itu kalau menurut keyakinan saya ya. Saya yakin semua agama pun akan mengajarkan hal itu. Betul? Gitu sih. Jadi ngomongnya kemana-mana saya ya. Nggak apa-apa. Ya, mungkin ada yang masih mau nanya lagi, satu orang, kalau masih ada mungkin kesempatan terakhir saya kasih. Enggak? Saya satu. Pak Subekti. Ya, Briana lagi. Boleh. Obatnya ke Siloam itu bisa pakai BPJS, Pak? Kayaknya bisa ya, mesti dikontak. Saya tidak paham. Waktu itu memang saya dibiayai kantor. Oh, iya. Saya waktu itu dibiayai Oh, kantor. pakai asuransi bisa ya, Pak? Asuransi bisa, asuransi bisa. Ya. Tapi yang paling utama sebenarnya di sini, yang paling utama. Dan jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Ah, dia kok enak amat, aku kok enggak. No. Itu tidak akan menguntungkan untuk kita. Pokoknya terima, rekan-rekan bisa berada di rumah singgah itu sesuatu. Iya, betul, Pak. Ya, tinggal beberes, bebenah. Lihat, Pak Wayan dengan begitu baik, tadi pagi sudah mengirimkan sesuatu, lihat. Itu apa? Iya, bukan berkah. Iya. Ya kan? Itu Iya. dia. Jadi perhatikan, justru ini, syukuri apa yang ada nih. Jadi bukan gedenya, tapi ada, alhamdulillah. Ya. Lalu ayo berjuang gitu. Syukuri apa yang ada dan ayo berjuang. Gitu. Dan lakukan yang terbaik. Ya, yang terbaik loh, bukan yang asal-asalan, bukan yang dalam keadaan marah karena Tuhan nggak baik menghukum saya. Saya tidak menyetujui ungkapan itu. Makasih motivasinya ya, Pak. Ya, buat semangat. Terima kasih, Pak. ya tadi Pak Surya, masih ada yang mau ditanya Pak Surya tadi? Iya, Pak Subekti ada mesbah keluarga setiap hari, Pak Subekti sama anak-anak juga. Oke. Oke, thank you. Pak Surya, terima kasih. Ya, oke. Cukup Pak Surya? Tadi Ya, Pak cukup, Surya cukup. tanya. Iya. Ya Pak Bekti, tadi Pak Surya Iya, nanya, Pak Bekti di rumah apakah berdoa bersama keluarga? Oh, oke. Pertanyaannya itu, jawabannya tidak. Jadi meskipun saya dulu pastor, memang tidak ideal ya, tidak menjadi jaminan karena saya hanya mengamati proses beriman anak-anak kami. Yang selalu saya syukuri adalah bagaimana istriku itu benar-benar menjadi pendamping yang luar biasa. Karena saya meyakini bahwa
iman itu tumbuh memang idealnya adalah yang tadi seperti ada mesbah keluarga dan sebagainya. Tapi saya belum bisa begitu. Itu Oke, yang terima saya. kasih Pak. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Bekti atas Pak Peter, tadi ada mau nanya lagi? Ya, boleh Pak Peter. Pak Bekti, terima Ya. kasih Pak ya untuk meluangkan waktunya, sharingnya. Terima kasih Pak. Jadi saya belajar melihat bahwa kita tetap bersyukur dan juga menghindari GKT ya, gelisah. GKT yang lebih dari 1%. Ya, lebih dari Tetap boleh harus ada, Pak. Tapi tidak boleh lebih dari 1%. Memang ternyata GKT itu 1% ada tujuannya ya. Itu Ya. supaya kita bisa membuat rencana-rencana ya. Iya. Tapi saya tadi juga melihat bahwa dukungan dari keluarga juga sangat penting ya. Sangat. Ya. Sangat penting. Jadi tadi Pak Subekti bilang waktu pas istri mengatakan jangan pikirin saya, yang kamu dulu. Bebannya seperti terangkat. Jadi betul dukungan dari keluarga itu juga sangat penting. Betul. Jadi mungkin untuk saudara-saudara kita yang di rumah singgah yang sebagai pendamping juga mesti sabar-sabar dan mendampingi dengan sepenuh hati. Jangan mendampingi tapi gini-gini. Persis Pak. Persis. Saya underline sedikit ya tentang ini ya. Jadi memang siapapun itu ya, kalau kita pendamping tolong rem. Ya. Karena pasien itu pun sudah pusing dengan dirinya. Dan saya sangat bersyukur saya tidak pernah mendapat omongan apapun dari istriku, tidak pernah. Bahkan saya cerita ya, pada saat proses radioterapi itu yang namanya makan bagi saya siksaan. Rekor saya makan adalah 2 jam. Di meja makan 2 jam. Jadi sepanjang saya berproses 2015 dengan karunia kanker itu, sekalipun saya tidak pernah muntah. Sekalipun saya juga tidak pernah membuang makanan. Di rumah sakit semua makanan habis karena saya makan pakai otak. Ini penting untuk tubuh saya lagi fight, lagi berantem. Tetapi saya juga tidak begitu rupa memusuhi kanker lalu menimbulkan permusuhan, tidak. Saya banyak kali juga bilang kamu stay baik-baik di situ saja gitu. Karena pada saat tahun lalu saya tanya kepada Profesor Ari tentang kanker saya, jawaban beliau enggak tahu. Tenang tuh, dibilang gitu. Terus saya lanjutkan, tenang, tidur, nggak tahu, tidur apa mati. Itu profesor yang mengatakan ketika saya tanya. Jadi, kalau profesor saja santai begitu menjawabnya, nah saya yang tidak ngerti apa-apa kok bingung. Itu prinsip yang saya pegang. Jadi, ya apalagi saya meyakini bahwa di dalam tubuh setiap manusia itu ada tim dokter ahli yang sangat istimewa. Tapi dia hanya kerja kalau GKT tidak lebih dari 1%. Nah, itu Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak Subekti. Thank you Pak Peter. Ya, ada pertanyaan dari teman saya nih yang Pak Handi Mulyadi, ini orang Bandung. Tadi dia chat ke saya menanyakan Pak Subekti kantornya di mana. Oke, ya. Saya sekarang kantornya di rumah. Jadi WA saya 0816 1108 1108 768. Setelah saya lulus dari BCA, saya lulus dari BCA itu tahun 2017 bulan Januari, saya lulus. Saya sengaja menggunakan kata lulus menghindari kata pensiun. Kenapa? Ketika kata pensiun dipakai, orang akan nunduk. Udah pensiun. Tapi kalau lulus, orang akan tegak. Meskipun nilainya banyak remedial. No problem. Lulus. Nah, saya dulu suka menggunakan kata
Inggrisnya retire, ganti ban, ya kan? Boleh mobil lama tapi bannya baru, tetap hati-hati sih, ya. Lalu kawan saya senior luar biasa namanya Pak Heng Sengke, dia mengatakan jangan cuman ganti ban bro, ganti kabelnya, rewire katanya. Wow, lebih canggih lagi. Udah kayak mobil baru. Itu yang saya yakini betul-betul, tapi tetap be humble. Ilmu padi. Itu yang saya yakini, dan saya berprofesi sebagai praktisi soft skill. Bukan motivator. Karena apa yang saya ngomong itu sudah atau sedang kupraktekkan. Dan soft skill itu tulisannya SOF-SKIL. Itu kata bentukan kami. Apa maknanya? Maknanya manusia seutuhnya. Seperti apa itu manusia seutuhnya? Konkretnya adalah manusia yang sekaligus baik dan benar. Ada banyak orang baik, suka berderma, suka kasih bantuan, tapi maaf masih mencuri. Itu tidak benar. Oke, jadi yang saya yakini adalah orang di Indonesia ini butuh sekali orang sekaligus baik dan benar. Itu yang saya maknai dengan kata soft skill. Dan saya berusaha menjadi praktisi, artinya apa? Yang saya ngomong itu sudah atau sedang saya praktekkan. Gitu Pak Peter. Jadi kantor saya di rumah. Terima kasih Pak Subekti. Saya jadi banyak belajar ya. Jadi bagaimana untuk melihat sesuatu itu dari sisi yang positif. Terus kemudian juga hidup baik itu belum tentu benar. Kalau benar sudah pasti baik. Jadi sangat diperlukan hidup benar dan baik. Ya, silakan kalau mau lihat YouTube saya juga ada Subekti Antonius Lukas ya. Subekti Antonius Lukas kalau diketik itu nanti ada banyak YouTube saya. Itu adalah cara-cara self-talk, self-healing. Ya. Karena saya orang yang teramat sangat baperan. Dulu sebelum saya dapat karunia kanker itu, saya nggak punya saluran. Jadi mampet, mentok. Datanglah karunia serangan jantung dan kanker itu. Maka sekarang saya bikin saluran. Begitu Pak Peter dan rekan-rekan, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bekti atas sharingnya, Bapak Ibu semua. Biar kiranya bisa memberi semangat bagi Bapak Ibu untuk terus berjuang ya, jangan khawatir, jangan takut, boleh ada tapi 1% aja maksimal gitu ya, dan terus berjuang karena hidup ini adalah anugerah.